mohon Ibu Bupati yang terhormat, kami di sini istilahnya dimadul ya, sebagai anaknya ya, sebagai masyarakatnya, bagaimana karena dampak COVID-19 yang luar biasa ini, dan dari teman anak-anaknya ini kasihan sekali Bu. Nah, karena itulah untuk membuka hati naluri dari Ibu Bupati, mungkin nanti ada dibuatkan perbu atau dibuatkan surat edaran yang mana bisa untuk izin kegiatan yaitu hajatan. Yang hajatan ini berarti butuh teror khusus. Jadi untuk teman-teman juga setuju kalau salah satunya event yang besar-besaran tidak diadakan. Ya, hanya yang dipentingkan adalah awalnya adalah untuk hajatan biar bisa berkarya kembali, ya kan, teror ini biar tak melontok kan terornya ini. Dan soundnya ini barusan itu tadi hanya dipanasi ya sudah lama, sama dengan mobil kemarin berapa bulan dipanasi cetek, kasihan tidak bisa bekerja. Ya inilah, karena itu saya berharap untuk new normal, mari kita bersama-sama teman-teman biar bekerja kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, yang kita inginkan itu tentang yang Pergub nomor 34 yang khususnya pasal 14 itu ya. Kalau semuanya kan diatur secara signifikan tentang peraturannya, dampaknya, sanksinya. Di pasal 14 itu hanya cuma ada sanksi terhadap hajatan. Kegiatan hajatan tidak mematuhi ketentuan dilakukan pembubaran. Lah, batasan hajatan itu yang diperbolehkan itu yang gimana? Apa hajatan gak usah makan, ben itu makanan kena corona sekali, makan wis poso-poso. Itu kan ada aturan yang baku gitu loh maksud saya. Kalau tidak perlu, udahlah hajatan diperbolehkan dengan batasan yang penting memenuhi syarat-syarat standar tentang protokoler kesehatan. Rental teror gak apa-apa rek, oleh teror dipasang cuma ya siap no ngabik kalau banyu bentong kayak apa caranya kayak ono sunlight kayak isu setiap tamu undangan diperiksa kesehatannya. Karena gini Bu, rata-rata hajatan itu sebenarnya yang diundangkan orang-orang tertentu. Kita itu Bu, ngapunten ya, kulon ki kantuk baksos tapi kulon nangis. Jadi ketika saya menerima baksos, ya Allah sedemikian miskinnya kami sudah hari ini, sehingga saya harus menerima tantangan pemerintah yang kinerja tidak seberapa kalau dibandingkan dengan cicilan BRI. Karena gini Bu ya, entertainment kan dunia perputaran. Kalau ada event, otomatis kadernya laku. Kalau ada hiburan kecil-kecilan Bu, yang pedagang bakul bakso, pentok, bakul pop es, paling enggak yang itu jual odong-odong, mainan odong-odong itu juga jalan Bu ya. Terus tetangga yang pengangguran bisa untuk rewat, dapat upah, teror bisa dipanggil untuk disewa, sound system bisa MC, bisa berkarya, artis penyanyi bisa lagi berakting. Untuk khususnya pasal 14 itu kalau bisa dicabut aja ya, tetap dipertegas. Oke lah, tak apa-apa misalkan gaya hajatan cuma aku jauh tolong protokol kesehatannya dipertegas ya. Toh lek jangan teror yang bawa sanitizer sisa dalam berbentuk gede itu ya, kemudian misalnya lain-lain. Demikian Bu untuk saya Sujidi 26 Bu dari studio, mohon maaf gitu. Kita saling keterkaitan Ibu. Contoh kemarin Bu Bupati kedatangan Menteri Kesehatan yang ada di RSEU, berapa orang yang hadir, itu kan juga membutuhkan jasa-jasa kami Bu. Seandainya ngapunten Pak Menteri datang nggak ada sok, nggak ada teror kepanasan, apa kata dunia? Ya, apa kata dunia? Kita nggak menghormati bahasa kita adalah jawaban santun Ibu, santun. Jadi banyak Ibu beberapa keluh kesah kami ya, baik punya Ibu, baik ya itu ya berarti ya, intinya kami menuntut itu Ibu segera dibuka untuk kegiatan keagamaan maupun sosial hajatan yang ada di desa, dan sekaligus Ibu Bupati diberikan statement sosialisasi ke masyarakat Jombang khususnya
untuk memberikan ya wis tak buka rek kalau mau asalkan protokol kesehatan itu aja yang kita itu sebenarnya. Saya mewakili teman-teman dari Tormaco. Kalaupun toh hari ini kami sudah diberikan lampu hijau, kami sudah diberikan izin untuk kembali mengadakan satu liburan di event-event yang katakanlah kecil sampai dengan sederhana. Satu manfaat yang paling terbesar dari seni Indonesia, khususnya di Jombang. Kalau masyarakat Jombang merasa terhibur, otomatis imun kita untuk menangkal virus corona ini betul-betul akan lebih kebal lagi, Bu. Iya, tambah kuat. Bukan stres. Iya, buktinya sekarang ini banyak staf-staf pegawai negeri di Jombang itu banyak yang berkaraoke, Bu, untuk menghilangkan stres-stres itu. Apalagi kalau kami diizinkan musik lab, itu akan lebih seger kembali. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas nanti program pemerintah itu kita siap ya. Saya siap itu. Saya siap membantu. Daripada luput sedoyo ini, Bu. Pun dipangan rakyat salah bulan ini. Pun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati teman-teman dari pelaku usaha, baik itu mulai dari tenda, desain, kesenian, rias, ya, semua berartinya semua, ya satu paket ini. Yang mendampingi saya Pak Asisten 1 dari Kepala Dinas yang hadir. Pertama-tama malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bersilaturahim, hari ini kita dapat bertemu muka, hari ini kita bisa menyampaikan wawancara maupun kita sharing dengan semua pelaku usaha, baik itu dari catering semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ini sewu kalau kita ada di jalan, ada orasi, ada sebagainya, kita kan tidak bisa itu mendengar karena sebaiknya segala sesuatu kita harus berhadapan langsung seperti ini. Kita harus ketemu, saya itu loh operatif, saya itu loh membuka, saya itu sewaktu-waktu 24 jam dan rolas beli sama cocok satu. Berarti nanti malam kita ketuk. Saya jembangan. Ya. Jadi dalam hal ini terima kasih karena apapun yang kita lakukan ini adalah semua untuk kemaslahatan, untuk kita bersama, dan kita ini selain untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Kenapa sampai hari ini kita masih melakukan yaitu Pergub yang 34/20 ini belum secara detail, hanya secara umum saja. Kemudian secara detail memang dalam hal ini nanti akan kita berikan secara detail. Artinya ketika ini tidak punya semua, mari kita balik ya ngomong pisan piye pengajian ya prei bodoh. Kami sampaikan dengan semua. Saya ini juga merasakan ya kalau memang itu segera dilaksanakan, maka ekonomi pun juga akan segera berjalan. Karena demikian, maka saya sampaikan semua untuk ketentuan-ketentuan. Pada prinsipnya saya memberikan sudah ada di Pergub itu boleh melaksanakan resepsi perkawinan sebagainya. Nah, namun belum ditata secara rinci. Jadi nanti saya akan juga memberikan ya paling tidak 3 hari lah. Nanti itu sudah bisa sebagai pegangan pelaksanaan semuanya, baik itu liburan maupun perkawinan maupun itu apa saja nih kegiatan yang itu menyangkut masyarakat banyak. Mantu bingung. Mantu saniki, undangannya 200, dia 3 ping terus kan. Ping monggo. Itu Kita sebetulnya sudah bisa itu sudah. Cuma secara rinci nanti akan kita berikan aturan malih
untuk sebagai juknisnya. Juknisnya seperti yang saya bawa sini dari Nganjuk. Nganjuk sudah rinci. Ya. Dan aturannya sak menikahi kudu dipatuhi kabeh. Siap. Aturannya sampai kepada untuk jasa catering, untuk yang penyewa busana, sampai sound system dan kegiatan yang lainnya itu secara rinci khusus yang ini. Ya. Nah sekarang penjelasan semua kesini ya kita belum dari seperti ini. Ya, kita semacam agar supaya perekonomian itu jalan. Saya setuju, saya sependapat. Dalam hal ini maka kita buatkan juknisnya, aturannya kayak apa, karena penjenengan paham, tapi masyarakat yang di desa itu kadang tidak paham. Untuk itu juknis akan kita buat secara rinci. Nah kalau memang nanti krunya mau misalnya tampil kesenian, jadi kita menjaga Jombang ini yang sudah orang ini biar nanti menjadi nunggu lah ya, paling tidak kuning lah disik, itulah belum hijau tapi kuning dulu, biar nanti itu yang sembuh ini biar yang segera kita terangkan. Dan di desa juga disiapkan isolasi mandiri di desa. Kita sudah tidak menyiapkan untuk isolasi di kabupaten, pemerintah menyiapkan di desa. Nah ini masih tetap dilakukan karena ini kita sampai kapan COVID kita tidak tahu. Tapi tetap kita harus ikhtiar. Jadi dalam hal ini menjaga diri sendiri, menjaga orang lain. Untuk itulah nanti ada juknisnya, bagaimana itu dilaksanakan sehingga aman. Ya. Jangan sampai kita bikin klaster baru Jombang ini, karena Ibu Gubernur ini sudah menyampaikan karena daerah-daerah yang daerah penyangga Surabaya, jadi dekat Surabaya ini adalah sangat rawan, termasuk juga Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, yang setiap harinya ini banyak orang Jombang yang bekerja di Surabaya. Dikondisikan. Inilah yang kita pikirkan. Jadi penjenengan ini nanti tunggu aja, kita akan buatkan juknisnya. Kemudian kita juga akan turunin dengan pihak Forkopimda dalam hal ini dari Kapolres, juga dari Pak Dandim, juga dari Kajari, kita kumpul bersama-sama. Kemudian kita bikin konsep untuk juknisnya. Nah, kalau kesepakatan sudah semua sepakat dari forum koordinasi pimpinan daerah semua, gugus tugas bapak semua, nanti akan kita undangkan, akan kita sosialisasikan. Nanti kita undang lagi penjenengan. Nah, seperti aturan seperti ini, atau paling tidak kita kirim keputusan itu, dan nanti kita sosialisasikan lewat media maupun lewat nanti kepala desa. Ya, semua akan kita berikan sosialisasi sehingga masyarakat ini mungkin ono teror tapi sing diundang gak wani teko. Terus ya apa jajan. Nah, kadang-kadang apa begitu. Nah, kita yang undang gak wani teko. Atau kadang-kadang sebaliknya, ya, sing hiburan ini gak berani misalkan begitu. Maka harus bagaimana? Krunya, anggotanya ini harus juga dirapit dulu, harus ada kesehatan dan bisa dilihat suhu badan ke semua punya termogan. Semua yang masuk di situ harus diperiksa suhunya. Semua yang dilihat yang untuk ini juga perlu ada surat keterangan sehat, tidak hanya itu saja. Kalau tidak rapid test, tak grup rapid test semua. Rapidnya mahal Bu. Ya. Nanti kita gaji kita tuh buat satu kru 70.000, pengrapit tesnya 300, torok lagi kan? Ya, 300, penurunan menteri itu 150. 150. Nanti kalau memang nanti itu sumur-sumur kita punya nanti bisa gratis nanti. Krunya. Ya krunya. Ya krunya ini berapa orang? 3 orang, 5 orang, 4 orang. Ya. Mau enggak apa-apa. Tanggapan 1,5 juta Bu. Tahu nanti. Kita aja Bu, kita mohon poin intinya dulu aja. Karena teman-teman nanti kalau jam 9 itu teman-teman langsung tetap semua Bu. Boleh.
Jadi intinya semua aspirasi sudah kita terima. Kemudian saya akan melanjutkan koordinasi dengan forum koordinasi peran daerah. Karena peran daerah itu tidak hanya bupati saja. Saya harus koordinasi dengan Pak Kapolres, koordinasi dengan Pak Dandim, dengan Pak Kadari, Kepala PN, ya dengan Wakil Bupati. Saya jago dengan semuanya. Nah, setelah itu kita bikin satu juknis. Juknis sudah sepakati semua, baru nanti kita sosialisasikan. Betul ya? Untuk tanggal batasannya Bu. Kalau bisa secepatnya Bu, sampai Ya nanti sampai kita melihat hasil dari penanganan COVID di Jombang juga sebagai pertimbangan. Kalau memang terus kita ini kesembuhan terus, kemudian penambahan tidak banyak, imbanglah paling tidak harus lebih yang sehat lebih banyak daripada yang masih confirm ini. Nah itu juga menjadi satu pertimbangan. Yang sehat hari ini kan lebih banyak daripada yang sakit Bu. Penduduk Jombang itu berapa? Enggak, artinya yang makin nggak tambah terus. Karena sama mau dirapit tambah terus rapid itu nanti. Iya, rapid orang pilek aja dirapit. Rapid itu bukan nambah. Orang pilek itu mau kita rapid itu masuk OTG. Itu rapid itu adalah untuk memutus penularan itu dari rapid itu. Kalau rapid itu efisien Bu, corona monggo, jangan pernah mendomas kena ngaruh ya. salah tidak. Jangan yang kena biasanya apa masker akhirnya kena. Permisi Bu. Insyaallah. Mencoba sekarang intinya kan menerima. Mendukung program Intinya kami menerima aspirasinya agar kita pertimbangkan menjadikan juknis untuk pelaksanaan. Batas waktunya Bu, batas waktunya. Jangan lama seminggu aja deh. Satu minggu. Ya Kak Saurano. Saya minta dengan hormat. Bu, saya minta dengan hormat juknis jangan mempersulit kami untuk tampil, untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Nanti begini Pak, halo perhatian. Juknis ini kita buat, kemudian saya nanti undang 10 orang perwakilan. Saya paparkan di situ, cocok, setuju, ayo oke gitu aja. Dan Jadi saya juga melibatkan penjenengan. satu tambahan Bu Haji. Ya. Kita ini orang-orang cerdas, kita siap untuk mendukung keputusan penjenengan, mensosialisasikan tentang kesehatan, kayak COVID apapun, kita siap jadi terdepan Bu. Kita punya masa, kita cukup terkenal di Jombang, dan kita asli sosialisasi yang tampil saya siap, kita siap kondisikan untuk menjadi juru alami latih penjenengan. Itu saja dari saya dan dari rekan-rekan. Penampilan sama aja, penampilan kesenian, sampai itu masukkan sosialisasi masyarakat. Ya, terima kasih. Nanti akan seperti itu. Mohon maaf Ibu, saya Ya. Cacan. Mohon maaf lagi Bu. Oh ya enggak lah, apa gantung aja belah jadi gantung. Mohon izin, deadline waktu untuk pemberian ini kepastiannya ini nggak jelas. 1 minggu itu tanggal berapa? Kami minta begini, mohon maaf, deadline waktu kita menerima perizinan itu tanggal berapa? Ya. Hari apa perwakilan kita sudah? Hari Senin depan. Ya. Oke, Senin depan kembali kita ke Perwakilan sini. kita ada yang sudah. Nanti kita undang Ya. 10 orang perwakilan. Kita undang, nanti itu sudah selesai. Kita paparkan slide di depan. Nanti itu satu oke, sudah oke, dok selesai. Kita buat itu suratnya. Jadi tetap saya libatkan penjaringan semua. Itu menyulitkan. Oh iya itu enggak apa-apa. Yang penting kan jalan semua. Mohon maaf, izin lagi Bu, mohon izin lagi yang nomor 2. Kalau seandainya izin itu sudah keluar Ibu ya, mohon maaf, ini kepala desa dan lain sebagainya. Mohon maaf, karena semuanya kepala desa berkata, nek opo-opo aku mbok gak eruh.
Ini kalimat seperti itu banyak yang terjadi. Yang punya hajat. Mohon untuk dari yang kemarin kan Pak Desa yang nggak berani. iya. Ya. Urusan berani dan tidak berani ada proses dari Kalau pemerintah. sudah Bu. ada seperti ini ya semua sudah tanggung jawab bersama. Kami tunggu hari Senin, dan kami tunggu nanti untuk semua dari kepala desa dan lain sebagainya. Ojo diwedeni deh, ini arek-arek iki. Wedi Bu, beras karek 2 kilo, duit karek 7.000 saiki. Gitu. Yang punya hak. Nah ya, mohon maaf, kami tidak mencari kami mencari solusinya. Mencari solusinya. Terima kasih Bu. Kami tunggu hari Senin. Nanti tanggal hari Senin saya akan mengundang perwakilan 10 orang untuk membahas juknisnya. Abah Amir tanggal 27, ingat ya teman-teman, tanggal 27. Bawasan semua depan. Agar kita cepat mencapai kesepakatan. Iya. Kalau kita seperti ini nanti muter-muter doa akan betul ya. Intinya Ibu Bupati menjanjikan bahwanya tanggal 27 paling lambat kita melakukan pertemuan untuk membahas tentang juknis. Ya. Satu setuju ya? Oke. Juknis dan perizinan Pak. Bentar, ini juknisnya dulu ya. Jika nanti poin-poin di juknis ini yang memberatkan kita memohon dengan hormat Ibu Bupati segera menghapus lagi, merevisi lagi. Ya. Kita tunggu lagi setelah tanggal 27, berarti masuk ke 7 hari kemudian, berarti masuk ke tanggal 4 atau tanggal 5 Agustus. Ya, ya toh, sebentar sih. Gila teman-teman, sebentar ini loh. Ya. Kalau terlalu mundur, gak umaran Agustusan. Gak umaran ketemu Gini, kita mohon untuk pendapat juknis kita kumpul lagi paling lambat hari Kamis. Hari Kamis dari sekarang berarti tanggal 24. Gimana? Dimajukan. Tanggal 24. Ini Pak, bentar. Kita dalam keadaan kedaruratan seperti ini kita nggak bisa ngolor waktu lagi, Bu. Nggak bisa, Bu. Saya ngolor lagi sopo. Makanya gini nggak seperti teman-teman. Ya, gini Bu. Ya kalau cepat BPR 3 hari atau enak kok. Makanya gini Bu, tanggal 24. Yang membuat keputusan itu nggak sampean. Tanggal 24, kalau bisa Bu, pembahasan juknis itu kita bahas tanggal 24. Jadi 4 hari setelah hari ini. Sehingga tanggal 27 itu sudah ada pemisahan lagi gitu loh. Sudah, pokoknya sampai ini menurut aja. Siapa tahu tanggal 24 itu sebelumnya itu ada Pak Kapolres nggak? Kita usahakan lah, gitu. Pokoknya Agustusan tanggapan lah. Janji loh. Itu Bu. Sejak kita Kayaknya batasi jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Jombang tanggal 20 Juli 2020. Hasil keputusan 1. Menunggu koordinasi dengan jajaran berkat, di mana di situ melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan kodim. Waktu pembahasan mundur sampai tanggal 27, kita tidak mau saudara-saudara. Karena apa? Kita hari ini berpacu dengan perut, kita berpacu dengan rezeki. Kemudian kita mohonkan untuk juknis terbit sebelum tanggal 1 Agustus. Kemudian ada rekamannya saudara-saudara semuanya. Ada rekamannya. Bupati cuma menyatakan bahwasanya sebelum tanggal 1 Agustus izin keramaian sudah bisa diberikan. Jadi saudara-saudara, jika nanti setelah tanggal 1 Agustus ada peningkatan saudara-saudara, maka kita akan turun lagi di jalan. Kita akan turun di jalan dengan segenap massa yang lebih besar lagi, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara,
kita tunggu setelah tanggal 1 Agustus. Sepakat? Demikian keputusan Bupati Jombang Senin 20 Juli 2020. Hidup Presiden Jombang!